gibah atau gosip. Semakin digosok semakin sip, dan kita senang untuk menjatuhkan karena kebencian, kedengkian, iri hati, dan bahkan kalau dipikir tidak punya nilai, tidak ada nilainya kita menjatuh, tidak ada nilai buat kita, karena kita nanti menghadap Allah sendiri-sendiri. Buat apa? Maka Rasulullah SAW bersabda, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang kemudian disibukkan oleh cacat aib dirinya dan tidak sempat untuk memikirkan cacat aib orang lain. Maka kalau dalam hadis itu disebutkan, siapa orang yang kemudian ingin melakukan hal yang seperti itu, ingatlah tentang aibnya sendiri. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang mengingatkan siapa yang kemudian tidak bisa menjaga, maka nanti Allah akan berikan perilaku yang sama dari yang dia ucapkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, diberitakan bahwa tim medis atau orang-orang para medis, dokter-dokter berkumpul di Australia itu mencoba untuk mengkalkulasi harga organ-organ tubuh kita semuanya. Jadi kita harganya berapa gitu. Jadi kalau kasus maraknya ada penculikan anak-anak yang konon kabarnya untuk menjual organ-organ tubuh dalam ini, nah dokter-dokter itu kemudian berkumpul, kira-kira berapa sih harga manusia itu kalau kemudian dibayar pakai uang. Jadi dimulai dari jantung itu kalau dibeli berapa, kalau rusak jantung yang diganti, paru-parunya, ginjalnya, hatinya, matanya, semua anggota tubuh itu. Jadi ketika dikalkulasi, dihitung-hitung semuanya, hasilnya dari ujung rambut sampai ujung kaki ini dihitung semuanya, kalau dirupiahkan itu harganya 250 miliar setiap orang. Nah, itu yang paling tidak kita bisa bermuhasabah sekarang. Oh, 250. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat 21 itu, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kamu tidak melihat itu? Apakah kamu tidak memperhatikan itu? Di diri kamu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang kadang-kadang kita tidak sampai berpikir tentang itu. Ini mahakarya Allah, makhluk terbaik manusia. Kita tidak pernah belajar secara serius mungkin betapa rumit dan uniknya sistem kerja dalam tubuh kita sampai menjadi seperti kita ini. Bagaimana darah bekerja 24 jam,
ya, semua organ-organ tubuh kita itu, mulai dari jantung, hati, paru-paru, ginjal, usus, semuanya ini merupakan karya dari Allah yang luar biasa. Dan di dalam dirimu itu, apakah kamu tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu? Sehingga kemudian ada kata ulama itu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi ini bukan hadis Nabi ya, man arafa nafsahu arafa rabbahu ya. Siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu Tuhannya. Itu bukan hadis Nabi ya. Imam As-Suyuti, Imam Nawawi menyatakan itu bukan hadis Nabi ya. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah itu mengatakan itu bukan hadis, itu hadis maudhu. Tetapi walaupun maknanya memang benar, tetapi itu bukan dari Nabi. Tetapi buat kita adalah belajarlah bahwa di diri kita ini memang ada banyak pelajaran penting. Bagaimana kok bisa kita berdiri tegak? Bagaimana kemudian bisa buang air besar? Bagaimana buang air kecil? Hampir kita tidak banyak belajar dari itu, hanya menjalani saja. Bagaimana kita juga bisa buang gas, macam-macam yang belum kita pelajari. Nah, seluruh organ tubuh kita yang di dalam tubuh kita ini memang tidak akan dimintai tanggung jawab. Jadi jantung kita semuanya tidak dimintai tanggung jawab, tetapi yang akan dimintai tanggung jawab itu adalah 7 anggota badan yang memang itu ada kaitannya dengan dosa dan pahala yang akan kita lakukan. 7 anggota badan itu adalah mata, lalu telinga, pendengaran kita, lalu mulut, lalu perut kita, terus kemaluan kita, kehormatan kita, lalu tangan dan kaki. Maka itulah yang kemudian oleh para ulama harus dijaga. Plus yang ke-8 itu adalah hati. Jadi ini 8 anggota badan yang dilihat secara luar ini yang nanti akan menjadi penyebab kita masuk neraka atau kemudian ke surga dengan menggunakan itu dengan baik. Apakah amanat Allah, investasi Allah yang luar biasa kepada kita ini sudah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita ini sudah dibeli Allah. Diri kita ini semuanya dan termasuk harta kita ini sudah dibeli oleh Allah untuk surga, tinggal kita mau enggak untuk menjalankan itu. Nah, terutama di antara 7 anggota badan itu plus hati itu yang memang ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma aksaran nas annar, apa yang paling banyak membuat manusia itu masuk neraka? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-fam wal farj, mulut dan kehormatan atau kemaluan. Itu yang bisa membawa orang lebih banyak masuk neraka, karena mulut atau lisannya dan kehormatannya. Oleh karena itu, terutama dalam konteks lisan atau mulut misalnya, memang sebagaimana yang sudah sering kami sampaikan, apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayahnya itu, paling tidak untuk merenungi satu saja anggota tubuh yang itu bisa membahayakan kalau tidak dijaga adalah mulut atau lisan ya. Sampai diingatkan, mulut itu gunanya untuk 4 saja: li dzikrillahi ta'ala, li tilawatil Qur'an, li tursidu ila tariqihi, wa li hajati dunya wa dina. Jadi kata beliau Imam Al-Ghazali, kalau dipakai seperempatan, mulut kita hari ini zikirnya 1/4 dari frekuensi kita bicara, 1/4-nya baca Quran, 1/4-nya
ngajak kepada kebaikan dan cegah kepada kemungkaran. Jadi tidak harus dengan model dakwah ini, bapak ngajak anaknya sholat, ayo yang baik, jangan keluar maghrib, itu bagian-bagian dari liturgi. Jadi lisannya dipakai untuk itu. Baru yang keempat itu, lisan itu dipakai untuk hajat dunia dan agama bahkan. Jadi tidak cuma hajat dunia, tapi di situ setiap kita bicara hajat dunia, tapi harus dengan pertimbangan agama. Ini mulut gunanya. Manakala kemudian disimpangkan atau paling tidak kemudian dominannya hari itu kita justru banyak untuk hajat dunia, apalagi sifatnya tidak ada pertimbangan agama, apalagi kemudian menyimpang dari kegunaan mulut itu, artinya yang dilarang oleh beliau paling tidak 8 hal yang tidak boleh dilakukan mulut: al-kadhib, berdusta; al-hufu al-wa'di, menyalahi janji dengan mulutnya; al-ghibah, ngerasani orang, kejelekan-kejelekan orang dirasani; lalu kemudian berbantah-bantahan, berdebat sesuatu yang tidak penting, berdebat kusir, artinya pada atuan caca, tidak punya nilai, debat kusir. Lalu kemudian melaknat, mencela, merendahkan, mengejek, mengolok-ngolok, itu dipakai dengan mulut. Maka itu termasuk orang yang kemudian tidak bersyukur dengan mulut itu atau tidak bisa menjaga mulut itu. Yang paling banyak kemudian bisa memasukkan ke neraka adalah lisan. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan, dan ini berulang kita sampaikan untuk mengingatkan diri saya dan hadirin, bahwa ada orang yang kemudian berbicara la yara biha ba'san, dia menganggap bahwa pembicaraannya itu hanya cuma sekedar gitu aja, remeh-temeh saja, remeh-temeh saja. Tapi ternyata dia disiksa dengan 70 tahun masuk neraka. 70 tahun itu kalau ukuran akhirat sangat sedikit, karena perbandingannya satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Kalau kemudian kita mencela, menyakiti orang, dan itu dilakukan berulang pada orang lain, pada orang lain, pada orang lain, 70 tahun kali berapa orang, dan 70 kali, dan itu menjadi lama. Padahal kita hidup ini tidak sampai 70 tahun kadang, dan itu kita masih istirahat, enak-enakan bisa tidur. Bagaimana kalau disiksa 70 tahun? Nah itulah kemudian hati-hati lisan itu. Makanya kemudian di dalam hadis itu disebutkan ada kaitannya dengan teologis, keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, diam saja. Lalu kemudian kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya lisannya berucap la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, Ibnul Jauzi itu ketika menjelaskan ayat ini, di beberapa ulama menyebutkan beberapa ikhtiar usaha untuk menjadi husnul khatimah, itu menyebutkan begini: bila seorang hamba bisa menjaga lisannya karena Allah, maka dia akan dimudahkan, kata Ibnu Jauzi itu, untuk mengucapkan kalimat syahadat menjelang kematiannya dan ketika akan bertemu dengan Allah. Tetapi sebaliknya, siapa orang yang suka meliarkan lisannya untuk menelanjangi kaum muslimin, untuk membeber-beberkan aib saudaranya, maka Allah akan menyulitkan lisannya untuk bersyahadat
mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada saat menjelang kematiannya dan mau berjumpa dengan Allah. Sederhana, tapi tidak mudah untuk dilakukan, karena kita manusia yang senang gibah atau gosip. Semakin digosok semakin sip, dan kita senang untuk menjatuhkan karena kebencian, kedengkian, iri hati, dan bahkan kalau dipikir tidak punya nilai, tidak ada nilainya kita menjatuh, tidak ada nilai buat kita, karena kita nanti menghadap Allah sendiri-sendiri. Buat apa? Maka Rasulullah SAW bersabda, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang kemudian disibukkan oleh cacat aib dirinya dan tidak sempat untuk memikirkan cacat aib orang lain. Maka kalau dalam hadis itu disebutkan, siapa orang yang kemudian ingin melakukan hal yang seperti itu, ingatlah tentang aibnya sendiri. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang mengingatkan siapa yang kemudian tidak bisa menjaga, maka nanti Allah akan berikan perilaku yang sama dari yang dia ucapkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, lalu perilaku menjaga anggota tubuh kita itu adalah perilaku orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang kemudian berusaha untuk menjaga dari azab Allah, dari murka Allah, dari siksa Allah, lalu kemudian dia menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama 7 anggota badannya plus hati itu. Sudah selesai sampai di situ muhasabahnya, lalu kemudian kalau kita sudah berusaha menjaga menjadi orang yang bertakwa itu, yang setiap Jumat itu diingatkan oleh khatib Jumat, sehingga luar biasa itu ya, hari yang dipilih Allah hari Jumat untuk mengingatkan ketakwaan itu, dan itu tiap pekan, tiap Jumat itu diingatkan, ayo bertakwa supaya tidak lupa. Nah, kalau sudah berusaha untuk menjadi orang bertakwa, menjaga 7 anggota badan itu plus hati itu, apa buah yang akan dirasakan oleh orang yang bertakwa? Di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 itu disebutkan orang yang bertakwa itu paling tidak dia akan diberikan 5 macam buah dari ketakwaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian di ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kemudian di ayat yang berikutnya lagi, yang terakhir itu, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'ati wa yu'dim lahu ajra. 1, Allah akan beri jalan keluar, membuka jalan keluar dari masalahnya. Jadi menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah. Menjadi orang baik, sudah sholat jamaah yang baik, sudah ngaji, sudah jadi orang baik, bukan berarti tidak punya masalah. Tetapi Allah berjanji akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalahnya. Jadi selama kita masih hidup, pasti akan diuji dengan begitu, punya masalah. Jadi kalau tidak mau punya masalah, di kuburan. Maka ketika ada orang yang menginginkan, ekspektasinya besar, gimana ya orang kok ngerasani saya, gimana orang kok bisa benci saya, capek saya hidup. Nah, ada orang begitu. Di mana tempat yang kira-kira enak tuh, tenang, tadi saya gimana sih tempatnya? Lalu kemudian dibawa, ayo sini kalau mau ke tempat itu, dibawa ke kuburan. Sampai di sana,
mun bekna tero saya tenang, saya nyaman, tadi saya nyacai, tak di masalah, ya dia kan ngena mati itu. Jadi selama hidup ya enggak, jadi termasuk orang bertakwa pun bukan berarti kemudian bebas. Mentang-mentang sudah jadi orang baik, mentang-mentang sudah sholat, rajin, ngaji, kok tidak punya mati? Tidak. Makanya disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar bagi orang bertakwa terhadap masalah-masalahnya, bukan bebas dari masalah. Jadi supaya tidak salah, saya sudah jadi orang baik gini-gini kok masih gini ya Allah, bukan. Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah-masalahnya. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu kemudian Allah akan memberi jalan kemudahan terhadap urusan-urusannya. Punya banyak urusan ini ribet. Allah akan berikan jalan kemudahan terhadap urusan-urusannya. Lalu ini yang justru yang terpenting untuk akhirat kita adalah Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya, dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Itu bagi orang yang menjaga tadi itu, menjaga organ-organ tubuhnya, dan merupakan salah satu buah dari ketakwaan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sedikit pada kesempatan ini saat menjelaskan tentang yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi orang bertakwa itu. Wa yaj'al lahu min amri yusra, memberi jalan kemudahan dalam urusannya itu. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 4 itu, Syekh Umar Sulaiman Al-Askar itu dalam kitab At-Taqwanya itu, tulisan beliau tentang At-Taqwa itu, beliau memberikan beberapa contoh gambaran. Yang pertama, dalam perang Badar. Jadi dalam perang Badar itu saat orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu sudah berada dalam situasi yang kondisi yang lemah itu. Dari sisi jumlah saja sudah tidak mungkin menang gitu. Di perang Badar itu tidak mungkin menang sudah. Tapi orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa itu, lalu Allah beri jalan keluar, Allah beri kemudahan dengan diturunkannya para malaikat Allah. Jadi dibantu oleh malaikat. Allah itu memberi pertolongan, diberi jalan keluar. Pada saat titik tertentu sudah kolaps, susah itu, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 124 sampai 127 itu disebutkan itu. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, beliau berikan contoh jalan keluar itu terhadap kesulitan yang dihadapi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia atau masalah-masalah dunia itu. Yang kedua, beliau berikan contoh hadis yang sudah masyhur, yang sudah kita kenal bersama, adalah tentang 3 orang yang kemudian terjebak dalam gua saat kemudian berlindung dari hujan lebat, lalu kemudian menutup gua itu, batu yang ada itu, dan itu tidak bisa keluar, sangat susah dan tidak mungkin, tidak bisa karena sudah tertutup. Apa yang kemudian dilakukan ketika mereka sudah pasrah, sadar tidak bisa menyelamatkan diri kecuali ada pertolongan dari Allah? Lalu mereka bertakarrub kepada Allah dengan wasilah amal terbaik yang mereka lakukan, sehingga kemudian Allah memberikan jalan keluar terhadap masalahnya itu yang berat itu. Sehingga kemudian katanya Syekh Ahmad Umar Hasim itu, salah seorang guru besar ilmu hadis di Kairo itu, di Kisah Sunnahnya itu menyatakan bahwa riwayat tentang 3 orang ini
merupakan bukti yang sangat kuat bahwa amal soleh yang dilakukan ikhlas karena Allah itu akan memberikan keselamatan kepada seorang hamba. Jangankan di akhirat, di dunia saja dia sudah akan merasakan itu. Amal soleh terbaik yang dia lakukan dan ikhlas karena Allah semata-mata, itu akan memberikan keselamatan terhadap dirinya nanti, terlebih di akhirat. Tetapi di dunia dia juga akan sudah merasakan nikmat bisa diberikan jalan keluar terhadap persoalan dirinya dan dimudahkan terhadap urusannya. Nah, belajar sedikit dari apa amalan terbaik tiga orang ini untuk kita bisa jadikan amal juga atau inspirasi dari yang dilakukan oleh tiga orang ini. Yang orang pertama mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, saya punya orang tua, bapak dan ibu sudah lanjut usia ya. Selalu saya beri dia susu di malam hari yang tidak aku berikan kepada siapapun, bahkan keluarga pun. Yang pertama kali aku dahulukan adalah orang tua. Kemudian suatu hari saat aku mencari kayu, aku agak pulang larut malam karena jauh tempatnya. Dan ketika agak larut pulang, kulihat orang tuaku sudah tidur. Aku bawa itu susu itu. Aku tunggu mereka bangun sampai menjelang subuh. Baru mereka bangun. Lalu kemudian dikasihlah minuman susu. Padahal sejak semalaman anak-anaknya juga menangis, tidak dikasih karena mendahulukan orang tuanya. Lalu kemudian dia mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dalika ibtiqa'a wajhika fafruj anna furjatan nara minhas sama. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini Engkau ridhoi, Engkau tahu apa yang aku lakukan itu karena hanya ingin mengharap ridhomu, maka tampakkanlah pada kami agar bisa terbuka dan kami bisa melihat langit. Seret terbuka. Itu menjadi amal. Jadi amal soleh itu bisa menjadi wasilah ketika kita berada, kalau amal yang kita lakukan terbaik dan ikhlas, menjadi wasilah kita akan dibukakan jalan keluar terhadap masalah-masalah kita. Akhirnya terbukalah sedikit pintu itu. Sedikit bermuhasabah buat kita bagaimana yang sudah kita lakukan pada orang tua kita. Jadi kalau di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 itu memang penekanannya berbakti kepada orang tua itu adalah pada saat sudah lanjut usia atau sepuh. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi penekanannya berbakti pada orang tua itu adalah pada saat usia lanjut ya, walaupun berbaktinya pada orang tua itu sudah dimulai sejak kita remaja terus, tetapi orang berbakti atau tidak itu penekanannya justru kalau orang tuanya sudah sepuh. Kenapa? Katanya Imam Al-Qurtubi itu dalam tafsirnya, kenapa ditekankan pada masa usia lanjut? Karena pada waktu sudah usia lanjut itu membutuhkan perlakuan yang lebih baik dan sabar, karena posisinya sudah lemah. Jadi itu bakti pada orang tua itu karena orang tuanya sudah lemah. Kalau kemarin-kemarinnya walaupun berbakti orang tuanya gegek. Tapi kalau bukti bahwa dia berbakti itu kalau orang tuanya sudah lemah, lemes itu. Mau ndak masih ngerawat. Kalau kemarin kan masih gegek, bahkan butuh-butuh. Sekarang orang tuanya udah pensiun, udah ndak bisa ngapa-ngapain, lemah. Disitulah bakti anak pada orang tua. Dan secara psikologis memang semakin lama semakin berat, semakin bosan, semakin jenuh. Di situ ujiannya anak bisa berbakti atau tidak pada orang tua. Nah, di situ juga disebutkan kalimat tunggal ya, imma yablughanna indakal kibara. Jadi kalau sudah sampai umurnya di usia lanjut al-kibar, disebutkan di situ adalah ibu dan bapak sama aja.
ya. Jadi disebutkan kibar tunggal itu maknanya ya ibu dan bapak. Tidak boleh ke bapaknya saja atau tidak boleh ke ibunya saja, dua-duanya. Walaupun ada hal yang harus diingat oleh anak bahwa pengorbanan ibu jauh lebih besar dari bapaknya, sehingga kemudian ketika Rasulullah bertanya siapa yang paling utama dihormati adalah ibu. Nah, ini juga memberikan pelajaran kisah di Bani Israel, Juraij yang kemudian dipanggil oleh ibunya padahal dia sedang sholat, lalu kemudian karena tidak menyaut, karena dia sholat sunnah gitu. Ceritanya kan begitu. Maka mengutamakan orang tua itu jauh lebih penting daripada amalan-amalan sunnah. Sampai segitunya, sampai kemudian di kisahnya Juraij itu, ibunya Juraij kemudian berdoa, kamu tidak akan mati kecuali kena fitnah. Akhirnya kena fitnah, dituduh serong dengan seorang perempuan. Itu cerita yang sudah kita sama-sama ketahui. Jadi penting untuk berbakti kepada orang tua ini, ya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan tentang ini banyak, karena ada boleh ndak ngikutin ndak ngurus anak istri tapi ngurus orang tua, mana lebih didahulukan orang tua apa suami. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu adalah hal yang kalau dipilah-pilah sebenarnya kalau sudah sama-sama bertakwa tidak akan seperti itu. Jadi tidak akan ada pertanyaan mana lebih didahulukan orang tua apa suami. Nah, suami yang bertakwa tentu akan mendukung istrinya juga berbakti pada orang tua. Tidak mungkin pilih orang tuamu apa aku. Itu otoriternya seorang suami itu. Kok ada pertanyaan begitu? Kalau orang suaminya bertakwa ya dukung, sanalah Dek, kasihan orang tuamu, mendukung. Bukan kemudian engkau apa orang tua nak. Nah, itu gimana ya? Ada hal lah. Atau kemudian mau meniru Umar enggak? Umar itu nyuruh anaknya cerai istrimu itu enggak baik. Atau kepada bagaimana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu istrinya enggak baik. Sekarang saya mau ngikutin orang tua saya, suruh cerai istri saya, Ustaz, gimana? Nah, maka kemudian Syekh Ibnu Taimiyah jangan begitu, lihat. Ya kalau orang tuamu seperti Umar enggak apa-apa ikutin gitu kan. Kalau orang tuamu juga masih model begitu. Nah, sekarang bagaimana bakti itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang muncul di masyarakat. Tetapi kesimpulannya yang pertama itu, dia punya amal terbaiknya adalah karena dia begitu berbakti kepada orang tuanya, ikhlas karena Allah. Kuncinya di situ. Amal terbaik yang dia lakukan ikhlas karena Allah sampai kemudian bisa menjadi wasilah keluarnya dari kesulitan masalahnya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, berikutnya yang kedua, orang yang kedua berdoa pada Allah, Allahumma in kunta ta'lam anni kuntu uhibbu imra'atan min banati ammi ka'ashaddi ma yuhibbur rajulun nisa. Ya Allah, dahulu aku sangat mencintai, suka banget kepada putri pamanku, sepupunya. Aku sangat suka pada dia, cinta banget, pingin sama dia. Namun suatu saat ketika ada kesempatan, ini singkat cerita, dia menolak ketika aku akan melakukan hubungan dengannya, padahal itu sudah ada kesempatan, karena dia putri pamanku itu atau sepupu putri paman itu atau sepupuku itu butuh uang 120 dinar, karena dia butuh uang, aku kaya, aku beri dia. Lalu ada kesempatan untuk saya berhubungan dengannya. Saat aku akan melakukan hubungan itu, lalu perempuan itu berkata, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah, takutlah pada Allah. Lalu aku berdiri dan lalu meninggalkannya. Jadi uangnya diberikan sudah, lalu kemudian ditinggalkan. Ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna furjatan. Ya Allah, jika engkau tahu aku mengerjakan itu karena engkau takut karena kepadamu, ya Allah, benar-benar mengharap ridhamu, aku tinggalkan keinginan syahwatku itu, maka lepaskan kesukaran yang sedang kami hadapi. Lalu kemudian terbuka lagi.
Jadi amal kedua yang utama itu adalah terhindar dari perbuatan zina. Ini mengingatkan kita pada seorang pemuda yang minta kepada Rasulullah itu dengan tenangnya gitu kan. Dia bilang sama Rasulullah, ini buat pelajaran kita, buat bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam Ar-Rasul Al-Muallim itu karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu, dia menceritakan hadis ini yang sudah sama-sama kita dengar juga. Seorang pemuda yang dengan mudahnya mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Izinkan aku berzina ya Rasulullah. Izinkan aku berzina. Ya tentu sahabat-sahabat pada waktu itu sudah agak mangkal juga, tapi oleh Rasulullah dihalangi. Sudah, biarkan. Ayo mendekat sini. Ini, suruh dekat. Nah, ketika sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pelajarannya bagus tuh. Tidak marah Rasulullah, tapi pakai logika, diajak berpikir. Atuhibbuhu li ummik. Jika seandainya kamu suka mau berzina, bagaimana kalau ibumu dizinai orang? Lalu dia wallah jalanillahu fida. Enggak ya Rasulullah, macam kalau ibu saya. Lalu terus ditanya oleh Rasulullah satu-satu, bagaimana kalau kemudian kepada anak perempuanmu, kepada saudara perempuanmu, kepada bibimu dari ibumu, dari ayahmu. Lalu pemuda itu tetap menjawab, wallah ja'alani fida'uk. Jadi saya akan jadi jaminan. Macam itu bahasanya kan begitu. Lalu Rasulullah menyatakan, walan nas yuhibbunahu li ummatihi. Maka begitu pun juga dengan orang-orang yang lain, mereka tidak akan suka. Lalu kemudian Rasulullah fawada ayadahu alaihi, lalu Rasulullah pegang dadanya anak itu, pemuda itu, kemudian berdoa, Allahumma fir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Inilah doa yang bisa kita baca buat anak-anak kita, buat siapapun ponaan kira-kira pubertasnya bahaya ini kelakuannya, maka doakan saja, pegang dadanya atau pegang kepalanya lalu doakan begitu, Allahumma fir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anak ini, sucikan, bersihkan hatinya, lalu jaga kemaluannya, jaga kehormatannya. Nah, ketika Rasulullah berdoa pada pemuda ini, maka lalu kemudian disebutkan berikutnya menurut cerita para sahabat itu, falam yakun ba'da dzalika al-fata yang kalibu ila syai'in yaltafit ila syai'in. Sejak saat itu pemuda itu tidak terbersit lagi untuk melakukan perzinahan atau kemudian terikat dengan syahwat itu. Jadi kelebihan orang yang terbebas dari dosa zina ini memang luar biasa. Termasuk diantaranya adalah bisa mengungkap hal-hal yang kemudian tidak tersingkap. Jadi takwil mimpi seperti Nabi Yusuf alaihissalam, karena bisa terhindar dari dosa zina itu, yang di dalam Al-Quran disebutkan walaqad hammat bi wa hamma biha laula arra'a burhanu rabbih kadzalika linasfa anhu su wal fasa innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi sudah ada keinginan, sudah sama-sama ingin, sudah ada, tapi kemudian terselamatkan oleh burhan Allah. Dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak jadi. Maka itu yang kemudian kelebihannya adalah bisa menakwil mimpi. Ibnu Sirin juga begitu, dalam tafsir Ahlam tentang mimpi, dia diberi kelebihan untuk menafsiri mimpi itu kan karena dia terselamatkan dari hal-hal seperti itu. Itu amal terbaik, wasilah yang kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang ketiga yang kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan begini, Allahumma in kunta ta'lam anni istajartu ajiran bi farakin min zurratin fa'ataituhu. Ya Allah, dulu aku pernah mempekerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji
kepada mereka. Namun satu waktu ada gaji yang tertinggal dari pegawaiku, yang pegawai itu sudah tidak masuk lagi. Lalu uangnya aku kembangkan hingga menjadi banyak. Saat pegawai itu datang kepadaku untuk meminta upahnya yang dulu tidak diberikan, lalu aku berikan banyak sekali kepada dia. Lalu orang ini, cak kerja nampak ya, mak saya cek kok banyak sekali gitu kan, kok banyak sekali gitu. Lalu kemudian, iya ini memang punyamu semua, aku tidak bercanda. Lalu aku ceritakan semuanya ya Allah kepada orang ini. Lalu dia kemudian mengambil semuanya. Lalu dia berdoa pada Allah. Ini ujian loh, ujian, tidak mudah. Bapak kalau menghadapi gitu, bocah engkau sama jalan, berik paling sesuai gajinya itu. Mak nyaman mbak, nah itu ini ujian. Karena uang itu hijau, fulus itu tidak ada saudara itu. Fulus itu semuanya orang bisa terpesona. Nah ketika uangnya banyak, ini diniatkan dikembangkan itu banyak, terus diberikan semuanya, ini punyamu. Nah bayangkan kalau kita dalam kondisi begitu, apalagi dalam kesusahan, butuh, paling saya beri gajinya yang dulu itu, padahal itu diniatkan dulu awalnya dikembangkan. Nah tapi orang ini mengatakan, kan dia terselamatkan dengan ujian uang itu. Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna fakusifa anhum. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena benar-benar ingin mengharap ridha-Mu, maka lepaskan aku dari kesulitan ini. Lalu Allah buka sehingga kemudian bisa keluar. Nah penting ini, terutama juga riwayat yang ketiga ini, menyenangkan pembantu. Ketika kita menjadi majikan, menyenangkan pembantu, mereka terpuaskan, mereka senang dengan bekerja dengan kita, itu berarti pertanda kita ini orang baik. Namun manakala kita sering kemudian justru kemudian membuat sakit hati banyak pembantu, orang-orang yang ada di sekitar kita, itu pertanda kita tidak baik. Bayangkan dalam cerita ini, gajinya taruhlah itu sedikit, lalu kemudian dikembangkan, lalu kemudian ketika dia datang suatu saat dikasih uang yang berkembang banyak itu dan tidak diambil sedikit pun oleh orang ini, kan hebat itu pemikirannya. Jadi kalau pemimpin kita ibarat majikan, itu yang berpikir untuk rakyatnya, berpikir untuk orang-orang yang di bawah kita, bukan untuk diri kita sendiri. Nah kalau dia memikir itu untuk dirinya sendiri, itu bukan pemimpin yang baik. Makanya kan lalu disebutkan orang yang kemudian, kalau ini aku lakukan ini karena ingin mendapat ridho-Mu ya Allah, maka bukakan. Jadi memang hebat ini perilaku begini ini. Maka pelajaran penting yang kemudian disebut oleh Syekh Umar Hashim itu yang berkaitan dengan masalah ini, bahwa dalam Islam itu memang ada nanti konsep wadiah, uang titipan, ada mudharabah, ada bagi hasil bagi bersama nanti itu. Lalu kemudian ada juga yang sifatnya kirot, ya, berupa pinjaman, nanti keuntungannya dibagi atau apa. Tapi kalau belajar dari Umar bin Khattab itu punya anak, diantaranya adalah Abdullah bin Umar yang disebut dengan Ibnu Umar itu, dengan Ubaidillah. Saat Abdullah bin Umar ini dan Ubaidillah bin Umar ini datang ya, berkunjung ke salah satu tempat di Basrah itu, kebetulan gubernurnya pada waktu itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Nah Abu Musa al-Asy'ari ini karena melihat putranya khalifah, kemudian titip ini uang untuk bapakmu, jadi pinjaman harta, dikasih modal ini buat beli-beli, nanti kasihkan sama bapak gitu, sama khalifah, sama Umar, uang itu. Lalu kemudian oleh dua orang ini dibeli di Irak, beli-beli barang lalu dijual di Madinah. Nah singkat cerita itu dapat untung, jadi modalnya ada terus dapat untung. Oleh Umar bin Khattab, namanya Umar itu kan gak mau sedikit pun ada harta yang tidak baik itu. Nah, jadi hati-hati benar. Sudah semuanya diambil sama Umar, karena ini adalah titipan dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi anaknya tidak dapat, beremar ya bapak gitu kan, beremar ya.
Yang Ibnu Umar itu, yang Abdullah itu diam aja, ya sudah nerima uang bapaknya gitu. Tapi yang Ubaidillah ini membantah, loh itu kan kita kerja, ayah gitu kan, itu kan kita kerja. Kalau nanti titipan uang itu hilang, kami kan yang ganti. Makanya ini kan kita kembangkan gitu oleh dua perdebatan. Tapi Umar tetap bersikukuh ya, udah usah, nggak apa-apa. Tapi ada sahabat yang kemudian berikan gambaran, gini aja katanya. Ini anggap seperti kirot. Kirot itu modalnya ada, tetap modalnya ada, tapi nanti keuntungannya dibagi dua. Jadi kasih Umar karena sesuai dengan amanat dari Abu Musa, dari gubernur, untuk diberikan kamu. Yang separuhnya lagi untungnya diberikan sama anak-anakmu. Hanya Umar setuju. Nah, jadi ini intinya betapa terhadap masalah harta itu harus hati-hati. Tetapi kalau niat kita menolong orang, membantu orang, jangan setengah-setengah. Kalau karena Allah, dengan apa yang dilakukan orang ini hebat loh, hebat orang ini. Upahnya pembantunya ini, upahnya pegawainya ini, yang sedianya bisa dia berikan sesuai dengan upah yang ada, tapi dia berniat mengembangkan uangnya pegawainya yang memang tidak punya itu, dia tidak punya, memang sengaja dikembangkan, tapi kemudian dia datang beberapa tahun kemudian dikasihkan semua. Apa ndak membahagiakan orang itu? Tapi kalau kita sebagai majikan bisa tertipu, tergoda, lalalapai bagi saya gejina sesapun merah, padahal dia berniat seperti itu. Nah, orang ini mengatakan, ya Allah, jika engkau ridho terhadap apa yang aku lakukan, maka keluarkan aku dari masalah ini. Jadi orang bertakwa pun tidak lepas dari masalah. Tetapi janji Allah bagi orang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar ketika dia menghadapi masalah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga anggota tubuh kita sehingga kemudian kita termasuk orang yang bertakwa, dan Allah akan memberikan buah dari ketakwaan, tidak hanya di akhirat nanti pastinya yang kita tunggu, tapi di dunia juga akan dirasakan. Di antaranya Allah akan beri jalan keluar, Allah akan berikan kemudahan terhadap urusan-urusan, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita dan diganti, dilipat gandakan pahalanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.